Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud. Pada teori Sigmund Freud, sistematika yang dipakai di dalamnya terdapat 3 pokok, yakni struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Pada pokok pertama adalah struktur kepribadian, di mana struktur kepribadian terdapat 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Sadar merupakan tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu, yakni pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan. Prasadar merupakan kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar, sedangkan tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran, yakni insting. Sedangkan tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran, yakni insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Bagian dari teori Sigmund Freud adalah yang kedua adalah dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong atau kateksis dan tenaga penekanan atau antikateksis. Kateksis adalah pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh ide untuk suatu objek tertentu untuk memuaskan suatu naluri. Sedangkan antikateksis adalah penggunaan energi psikis yang berasal dari ide untuk menekan atau mencegah agar ide tidak memunculkan naluri-naluri yang tidak bijaksana dan destruktif. Ide hanya memiliki kateksis, namun ego dan superego juga bisa membentuk kateksis objek yang baru sebagai pengalihan pemuasan. Kebutuhan secara tidak langsung masih berkaitan dengan asosiasi objektif, pemuasan kebutuhan yang diinginkan oleh ide. Yang ketiga adalah perkembangan kepribadian. Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan, yakni infantil, yang dimana umurnya itu 0 sampai 5 tahun. Yang kedua tahap laten, yang dimana umurnya 5 sampai 12 tahun, dan tahap terakhir adalah genetil, yang dimana umurnya di atas 12 tahun. Tahap infantil yang paling menentukan dalam membentuk kepribadian terbagi menjadi 3 fase: fase oral, fase anal, dan fase valis. Perkembangan kepribadian ditentukan terutama oleh perkembangan biologis, sehingga tahap ini disebut juga tahap seksual infantil. Perkembangan insting seks berarti perubahan kateksis seks, dan perkembangan biologis menyiapkan bagian tubuh untuk dipilih menjadi pusat kepuasan seksual. Yang pertama adalah fase oral, yang dimana usianya adalah 0 sampai 1 tahun. Fase ini merupakan fase perkembangan yang berlangsung pada tahun pertama dari kehidupan individu. Pada fase ini, daerah erogen yang paling penting dan peka adalah mulut, yakni berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar akan makanan atau air. Simulasi atau perangsangan atas mulut seperti mengisap bagi bayi merupakan tingkah laku yang menimbulkan kesenangan atau kepuasan. Yang kedua adalah fase anal, atau yang dimana usianya itu 2 sampai 3 tahun. Pada fase ini lebih fokus dari energi libidal dialihkan dari mulut ke daerah dubur, serta kesenangan atau kepuasan yang diperoleh dari kaitannya dengan tindakan mempermainkan atau menahan pacas atau kotoran. Pada fase ini pula, anak mulai diperkenalkan kepada aturan-aturan kebersihan oleh orang tuanya melalui toilet.
Training yakni latihan mengenai bagaimana dan di mana seharusnya seorang anak berkembang membuang kotorannya. Yang ketiga adalah fase falis, atau di mana usianya itu 2 sampai 5 tahun. Pada fase ini anak mulai tertarik kepada alat kelaminnya sendiri dan mempermainkannya dengan maksud memperoleh kepuasan. Yang keempat adalah fase laten, yang dimana usianya 5 atau 6 sampai 12 atau 13 tahun. Pada fase ini anak mengalami periode peredaan ilmu seksual. Menurut Freud, penurunan minat seksual itu akibat dari tidak adanya daerah erogen baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologis. Yang terakhir adalah fase genital, yang dimana fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dalam remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder seperti suara, rambut, buah dada, dan lain-lain, dan pertumbuhan tanda seksual primer. Pada fase ini, kateksis genital mempunyai sifat narkistik, yakni individu mempunyai kepuasan dari perangsangan dan manipulasi tubuhnya sendiri, dan orang lain diinginkan hanya karena memberikan bentuk-bentuk tambahan dari kenikmatan jasmani. Pada fase ini, impuls seks itu mulai disalurkan oleh objek di luar, seperti berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, menyiapkan karir, cinta lain jenis, perkawinan, dan keluarga. Itulah tadi tiga pokok dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.